Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa ketemu kembali melanjutkan murajaah kitab Ta'limul Muta'alim. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga hati kita, pikiran kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aduriyati ajmain wa arwah khulafai rasyidin wa immatil arbadil mujtahidin summa ila arwah jamil awliya illa masyarikil ardi wa magharibaha fil barri wal bahr khususan sultanul awliya illa Syekh Abdul Qadir al-Jailani summa ila hadrati hujjatul islam wal muslimin Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali summa ila arwahi jamil awliya illa fi Indonesia khususan muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syashim Asy'ari wa ila ruhi Kiai Wahab Basfullah wa ila hadrati ruhi Kiai Ridwan Abdullah wa ila hadrati ruhi Kiai Bisri Samsuri wa ila hadrati ruhi Kiai Ma'sum Lasem wa ila hadrati ruhi Kiai Ali Ma'sum wa ila hadrati ruhi Abdurrahman wa ila hadrati ruhi Kiai Tamamuddin Munji wa ila hadrati ruhi Kiai Nawawi wa ila hadrati ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan muallif hadhil kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Zarnuji Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 26 Kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi yanjuan nasu fi ghaflatihim bihi yartaji warruhu bainat taraibi biyashfa'ul insanu man raha asiba ila tarkin nirani syarril awakibi fa'arramahu ramal ma'ariba kullaha wa man khazahu qad haza kullil matalibi wal mansubul ali ayya sahibal hija idatil tahu awin bi fautil manasibi fa in fataka dunya wa tibu naimiha faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Bihi ay bil ilmi jam'u ghaflah. Bihi ay bil ilmi, bihi dengan ilmu, yanju itu bisa selamat, ayatakhallasu min adzabil akhirah, bisa menyelamatkan dari siksa akhirat.
Wan nasu dan adapun manusia fi ghaflatihim saat pada lalai. Ghaflatihim jam'u min ghaflah. Bihi dengan ilmu yartaji itu berharap bil ilmi yarjil amna min adzabin niran, dengan keilmuan itu bisa berharap diselamatkan dari siksa neraka. Warruhu bainat taraib taraib idhamas sadri wal halu anna ruha bainal idhamis sadri fi halin nisa'i minal badan. Warruhu bainan taraib bisa menyelamatkan dengan ilmu itu dari roh yang akan dicabut. Jadi ini dengan memakai istilah warruhu bainat taraib. At-taraib idhamis sadr, yaitu taraib itu tulang dada. Wal halu anna ruha bainal idhamis sadr fi halin nisa, yaitu membayangkan ketika sedang naza, sedang akan dicabut minal badani dari tubuh. Bihi dengan ilmu yasfa'u itu bisa mensyafaati apa ilmu al-insana pada teman-temannya, pada manusia. Min rohi man roha asya, pada orang yang lupa atau orang berdosa. Ila tarkilin nirani, orang yang akan disiksa ke neraka. Syarral awakibi, yaitu sejelek-jeleknya. Sifatun niran wal awakibi jam'un akibah syafa'ah sabitalil ulama fi haqqil asa binillahi ta'ala sababil ilmi asyarif. Jadi orang yang punya ilmu itu bisa mensyafaati orang lain yang akan disiksa di neraka. Nah, jadi ulama itu ternyata kelak, orang yang berilmu itu kelak bisa mensyafaati orang lain. Jadi dengan ilmunya itu bisa mensyafaati orang lain. Faman romaha faman tolabal ilmi, barang siapa mencari ilmu, romal ma'riba kulliha tolabal matalib kulliha, lianna matlabu yantariju jami'al matlabi dunya wal akhirati fi dhammanihi. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu, jadi faman romahu ramal ma'ariba kullaha wa man khasau faqad khasa kullal matalibi. Orang yang mencari ilmu, ini saya baca syarahnya sedikit. Faman romahu faman tolabal ilmu, barang siapa mencari ilmu, ramal ma'ariba kullaha tolaba matalib kullaha, artinya mencari segala sesuatu. Orang yang mencari ilmu itu statusnya bisa dikatakan mencari segala sesuatu. Ya, mencari secara otomatis maksudnya. Kita mencari ilmu, tapi secara tidak langsung kita juga dapat mendapatkan sesuatu yang lain. Tapi kalau kita itu mencari yang sifatnya dunia, belum tentu dapatnya ilmu. Tapi kalau kita mencari ilmu, insya Allah bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Faman haza waqad haza kullal matalib akhatahu wa jam'au, barang siapa berinvestasi pada ilmu, nabung ilmu, nabung pengetahuan, qad haza kullal matalibi ba'duha fid dunya ba'duha fil akhirat,
Kalau kita menabung ilmu, mencari ilmu itu secara tidak langsung kan nabung ilmu, nambahin wawasan. Nah, kita ketika mencari ilmu secara tidak langsung adalah menabung pengetahuan. Orang yang menabung pengetahuan secara tidak langsung itu juga menabung yang lain. Tapi kalau kita menabung harta, tidak otomatis dianggap nabung ilmu. Tapi kalau kita ini investasi ilmu, maka selain akhiratnya dapat, insya Allah dunianya juga bakal ikut. Jadi enaknya orang mencari ilmu begitu. Nah, ini waktu nyampe sini itu saya ingat betul ini yang disampaikan oleh kiai saya. Itu sebaiknya memang ya, tapi tidak harus diikuti oleh semua orang ya. Sebaiknya memang orang itu, ini ditanamkan betul sama kiai saya, sebaiknya kita itu yang dicari rezeki, bukan kita yang cari rezeki. Udah kita ngabdi pada ilmu, insya Allah, katanya kiai saya ini, waktu saya ingat betul sampai sini nih pesennya. Jadi kita ini cukup ngabdi di ilmu, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini akan dicukupi, akan ikut. Jadi nggak usah diniatin nyari duniawi. Nanti yang duniawi biar yang mencari kita. Nah, bisa dilihat tuh kiai-kiai, ustadz-ustadz di kampung-kampung itu. Kalau dihitung-hitung ya, secara rasional pakai teori ilmunya perekonomian modern barangkali juga nggak masuk itu cara hidupnya. Hanya dengan mengajar yang mungkin honornya tidak seberapa, saya pernah dititipin honor dari sekolahan untuk salah satu guru itu. Ya Allah, itu hanya cukup untuk beli sabun mandi, itu pun nggak sampai sabun cucinya itu. Nah, tapi kehidupannya alhamdulillah ya bisa cukup. Nah, karena mereka juga punya prinsip kalau kita mengabdi di dalam ilmu, kalau kita ini mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ayat sahibal hijah, artinya orang yang punya akal. Idza niltahu, ketika kalian semuanya memperoleh ilmu, hawana bi fautil manasibi ay ittakhadha hayyina fautal manasib. Li'annaka idza khasalat mansub bil ali fala yadurru fauta sairul manasib. Wahai para orang yang punya cara berpikir yang benar, logika yang benar, kalau kalian itu sudah mendapatkan ilmu secara tidak langsung, sudah menempelkan chip-chip di tempat lain. Secara tidak langsung, kalau kalian ini sudah mendapatkan ilmu cara pikir rasional ya, maka kalian akan dibutuhkan di mana-mana, termasuk kebutuhan dunia. Kalau kita sudah dikenal di mana, secara tidak langsung itu akan mengikutinya. Fa'in fataka dunya wa thayyibun naimiha, fa'in fataka dunya wa thayyibun naimiha ay illam tamlikid dunya wa thayyibun naimiha. Kalau kita ini belum punya dunia, ya sudah belajar serius tapi ternyata faktanya begini-begini saja, dan belum menjadi orang yang harum namanya karena punya ilmu. Apalagi kalau kita bertempat di suatu tempat yang lebih materialistis, tentu yang dilihat pertama adalah hartanya. Nah, tapi nggak usah khawatir.
Faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Enggak usah khawatir karena ilmu itu sebenarnya sebaik-baiknya pemberian. Ya, jadi nggak usah pusing kalau dianggap alah belajar terus buktinya gitu-gitu aja. Belajar terus buktinya yang nggak punya apa-apa. Belajar terus tapi dikatain orang kayak begitu. Udah santai saja karena pemberian yang paling mulia adalah rezeki yang paling tinggi ya ilmu itu. Jadi saya ulangin lagi, saya nggak segan-segan pakai istilah ini. Mana ada warisan termewah yang diwariskan langsung oleh Rasulullah yang bisa sampai kita kecuali ilmu. Jadi al ulama warasatul anbiya. Kalau pengen dapat warisannya para nabi, maka deket-deketlah para kiai. Kalau kita kepengen dapat warisannya nabi, ya deket-deket kiai lah. Nah, maka kalau mana ada warisan yang paling mewah selain sesuatu yang diwariskan oleh Nabi. Kalau harta itu dianggap jauh lebih mewah, niscaya Rasulullah Muhammad SAW juga akan mewariskan harta untuk umatnya. Tapi ternyata harta atau tabungan yang paling mewah yaitu ilmu. Maka yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya yaitu ilmu. Jadi nggak usah khawatir kalau orang belajar. Insya Allah dengan menabung ilmu itu sebaik-baiknya tabungan. Wa unsyitu li ba'dim, dan ada syair al-fikhu anfusu syai'in anta dakhiruhu may yadrusil ilma lam tadrus mawakhiruhu fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalu wa akhiruhu. Al-fiqhu, jadi dulu itu orang memahami pakai istilah fikih itu ya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang pintar agama itu ya faqih. Kalau sudah disebut faqih itu ya orang yang memahami seluruh ajaran keislaman. Nah, menjadi faqih seolah-olah hanya ahli fikih itu belakangan. Setelah fikih menjadi tradisi atau menjadi cabang keilmuan sendiri. Tapi sebelumnya orang yang alim alamah yang pintar tentang agama disebutnya faqih. Pintar dalam bidang tauhid, pintar di dalam bidang yang lain itu disebut tetap faqih. Tapi setelah ada disiplin keilmuan fikih, seolah-olah faqih itu hanya orang yang memahami tentang hukum dan hukum yang ada yang tertera ditulis di dalam kitab fikih. Al-fiqhu anfusu syai'in. Fikih itu napasnya setiap segala sesuatu. Anta dakhiruhu, dan kalau Anda itu, kalau kalian, kita semua menjadi faqih itu otomatis Anda lah sebagai apa istilahnya penanam saham terbesarnya. Jadi Anda lah yang penabung yang terbesarnya itu. Mayyadrusil ilma, barang siapa yang belajar ilmu, belajar fikih. Mayyadrusil ilma, barang siapa mempelajari ilmu, lam tadrus mafakhirahu, dan tanpa mana tadi? Fal ilmu fik awla bisa. Wa ansyatu li ba'dim idza ma'ta
nanti ya. Al-fiqhu anfusu syai'in, ya ini udah. Anta takhiruhu mayyadrusil ilma, barang siapa mempelajari ilmu, man yaqra'il ilma, atau artinya siapa yang membaca ilmu, lam tadrusi mafakhirahu, lam ta'fu walam tazal mada maqari al ilma darisahu min darsi durusan idza afa wa huwa minal babil awal lazimun wa mu'tamad. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita ini betul-betul mempelajari ilmu atau membaca pengetahuan, membaca persoalan, membaca semua ilmu pengetahuan, terutama di bidang keagamaan, secara tidak langsung kita inilah yang berinvestasi tentang dunia, karena dunia itu nanti akan ngikut. Fajihad, maka sungguh-sungguhlah, linafsika, bagi kita semuanya, ma asbahta tajhalu, agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Fajihad wahasola linafsika, jadikanlah Anda, kita semuanya, orang yang serius. Wahasola linafsika, sampai Anda, kita semua berhasil. Masirta tajhalu, dan jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. Fa'awwalul ilma, maka karena sesungguhnya ilmu, ikbalul akhiruhu, itu sa'adatun fil awal ila akhir, itu modal yang bisa menyelamatkan kita dari awal kehidupan di dunia sampai di akhirat. Wa kafa baldatul ilmi, wakafa, dan cukup al-ba'u zaidah nahwi wakafa billahi syahida, ay kafal laddatal ilmi wal fiqhu, wakafa biladdatil ilmi wal fiqhu wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil akili ala tahsilil ilmi, wa qad yatawalladul kasalu minal balgami warrutubati wa tariku taklilihi taklilut ta'ami. Ini sampai mana-mana ngaturnya. Wa kafa, cukup, bila dzatil ilmi, dengan enaknya berasa keilmuan itu, wal fikhi, dan mendalami ilmu fikih, wal fahmi, maksudnya juga memahami dengan komprehensif tentang fikih, da'iyan wa ba'isan, kita bisa mengajak, menyemangati, lil akili, kepada orang-orang yang punya akil, punya akal, ala tahsilil ilmi, untuk berhasil di dalam belajar. Waqad yatawalladu, dan melahirkan al-kaslu, apa, rasa malas, minal balgomi. Nah ini yang tadi saya nggak sengaja terucap, ini sampai mana-mana ngaturnya. Waqad yatawalladu, dan biasanya penyebab al-kaslu, apa, malas, minal balgomi warrotubati, biasanya kalau orang malas itu karena banyak dahaknya. Watori kutaklilihi, dan cara menyedikitkan dahak itu, taklilut to'ami, itu menyedikitkan makannya. Nah mestinya ini memang yang tahu dokter ya, apakah mu'alif ini juga bagian dari tabib, wallahu alam. Tapi sebagai orang yang mungkin sudah usia sepuh, biasanya punya pengalaman, istilahnya sudah banyak makan garam kehidupan, maka meskipun bukan dokter, karena dia merasa hidup sudah panjang, maka punya pengalaman saat belajar yang bikin malas, atau mungkin itu pengalaman dari temannya saat dilihat. Misalnya yang kebanyakan makan bikin ngantuk, nah itu kan pengalaman juga. Mungkin bukan dokter, tapi dia punya pengalaman dan itu dituangkan di dalam karya tulisnya. Nah, kalau di era sekarang memang pengalaman plus
keilmuan. Jadi keilmuan dibandingkan dengan yang lain. Nah, seberapa jauh penelitiannya beliau ini wallahu alam. Tapi setidaknya biasanya ada orang yang bikin males itu ya memang karena banyaknya dahak, atau mungkin banyak alasan. Bisa jadi beliau mengungkapkan ini mau menyampaikan bahwa orang yang males apapun, kalau sudah males itu ya males saja dengan 1000 alasan. Mungkin bahasa dahak bisa diartikan ke sana wallahu alam. Jadi kalau orang sudah malas belajar dipaksa masuk pondok pun sampai pondok ya tidur. Ibaratnya seperti orang malas itu karena banyak dahaknya. Kalau orang sudah banyak dahaknya, banyak alasannya, dipaksa seperti apapun ya susah. Maka kalau sudah ketemu santri model begitu ya didoakan saja. Mau diapakan? Daripada sudah nggak mau di pondok, daripada di pondok bikin apa, nularin temennya nanti, harus biarin saja, Allah yang ngatur. Yang penting kita doakan siapapun murid kita, siapapun yang ikut ngaji kepada kita, semalas apapun tetap kita doakan. Siapa tahu berkahnya tempat yang ditempati, karena pondok pesantren sering dipakai baca, dzikir, wirid, dan menjadi tempat-tempatnya orang yang soleh, maka siapa tahu dia kebaikannya. Sampai jadi ingat cerita, ternyata para pendosa pun itu nanti kelak di akhirat itu merasa sedih ketika dipisah dari orang-orang yang soleh. Jadi selama di dunia ini orang-orang pendosa, orang-orang yang maksiat diizinkanlah oleh Allah boleh tinggal bersama orang-orang yang soleh. Sampai di kuburan pun mereka masih bisa, di padang mahsyar masih bisa kumpul. Tapi nanti setelah jalan di ujung, penentuan pilihan, orang-orang soleh akan dimasukkan surga, orang-orang yang toleh, orang-orang yang pendosa itu tidak bisa dimasukkan surga karena sudah menjadi pilihannya. Dan saat itu mereka luar biasa merasa sedihnya tidak kumpul dengan orang soleh. Nah, mungkin juga sedihnya, kenapa saya kumpul dengan dia selama di dunia, kenapa saya kumpul dengan saudara saya yang memang ahlu ibadah, dan saya sebenarnya sudah merasa diingatkan, tapi kenapa saya tidak melakukan. Bisa jadi begitu. Nah, makanya itu sedihnya luar biasa itu. Sampai ya Allah minta ke malaikat Zabaniyah, minta agar ada penundaan pemisahan antara mereka dengan orang-orang soleh itu. Nah, karena saking nangisnya itu konon sampai 40 tahun menangisi perpisahan itu. Wadumuk dan mata airnya itu mengalir terus. Dan itu tidak, ya sudah bukan waktunya untuk bertobat, bukan waktunya untuk menyesal. Ya kalau yang bisa disyafaati barangkali bisa disyafaati. Tapi kalau yang tidak, yang keterlaluan, ya memang sudah pilihannya untuk bertempat di neraka itu. Nah, kita lanjutkan. Ada pendapat ittafaqa bersepakat sab'una nabiyan, 70 nabi telah bersepakat bahwa ala kasratin nisyani, sebanyak-banyaknya kebiasaan orang pelupa, min kasrati balgomi, itu karena ternyata mu'alif tadi kalau sampai mengatakan orang males itu karena banyaknya dahak. Saya tafsirkan, kenapa saya tafsirkan, karena memang
Eh, ini ada satu pendapat gila ya, ada kola gila. Kalau gila itu sebagian pendapat yang kecil lah, tapi di sini ditulis ittafaqa sab'una nabiyya, telah bersepakat 70 nabi ala kasrotan nisyani. Oh, ini kan model seperti apa ya, polling atau jajak pendapat. Ternyata ada 70 nabi loh yang menyatakan bahwa kebanyakan orang yang lupa aksaro an-nisyani, orang yang banyak lupanya min kasroti balgomi, itu sebab karena banyaknya dahak. Wa kasratul balgomi, dan adapun penyebab banyaknya dahak min kasrati surbil ma'i, itu karena banyaknya minum. Wa kasratu surbil ma'i, karena banyaknya minum. Min kasrotil akli, itu disebabkan karena banyak makannya. Wal khubzu ya bisu yakta'u balgom, kadzalika akluz zabibi ala riki wala yuksiru minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma'i fayazidu balgom. Ya memang kita sebagai santri itu perlu latihan menyedikitkan makan. Makan itu sebutuhnya tubuh saja, jangan sebutuhnya nafsu keinginan. Wes mentang-mentang lagi hajatan, semua makanan ada, diambil semuanya. Jadi makanan itu sebutuhnya saja, karena kalau nanti berlebihan kan bisa juga menyebabkan ya bisa jadi darah tinggi, bisa kena gula, bisa kena macam-macam. Ya makanya santri itu kelihatannya sehat-sehat itu karena dipaksa makannya sedikit. Dan makan sedikit itu kira-kira juga sebutuhnya tubuh saja. Ya tapi jangan terlalu kelewatan sampai kena gizi buruk. Nah ini ya, naudzubillah min dzalik. Nah ini para nabi, sebagai saya nggak tahu nabi siapa saja yang disebut mu'alif ini. Memang ya sebagian orang kalau di pesantren itu kan sering kalau orang ngantukkan, menurut penelitiannya kan disebutnya Abdul Butun. Orang yang banyak makannya itu yang biasanya banyak tidurnya. Ngaji baru pembukaan qolal mu'alifu rahimahullah ta'ala, tahu-tahu udah tidur. Ya tapi kita lihat dulu kiai kita itu, ya sudah ada yang tidur biarin saja. Ya kadang ada yang dibangunkan kalau memang terlalu keseringan, tapi kalau dilihat terlalu capek kadang dibiarkan. Yang penting ikut di suasana ngaji itu sudah ada malaikat yang mendoakan dia. Nah, makanya nggak usah heran itu ngantukan waktu di pondok loh, tapi tahu-tahu alim juga setelah tamat itu. Nah itu karena sering kumpul dengan orang alim, itu ikut kebagian dapat warisannya. Nah itu bedanya. Sekarang ini kan lagi banyak fenomena santri online. Nah ini semoga meskipun saya online, hitungannya tidak online, karena nanti teman-teman juga ketemu dengan saya yang di PBMNU, dan kalau nggak bisa gabung langsung kan mendengarkan ulang. Nah semoga bukan dihitung bagian dari online, semoga tatap langsung juga. Atau mungkin juga malaikat ada cara terbaru, yang online itu juga ditimbrungi oleh malaikat. Jadi tetap dimanapun berada ikut didoakan. Nah itu kira-kira pertemuan di pagi ini. Ya semalam itu mohon maaf saya ke teman-teman santri, ternyata saya sudah menyiapkan ngaji itu agak kecapean ternyata, jadi ketiduran. Dan setelah taraweh ternyata selonjoran sebentar jadi ketiduran, bangun lagi jam 12 mulai sampai pagi sampai sekarang ini.
Ya, terima kasih. Ya Allah subhanallah. Ternyata dihadiri oleh para kiai. Nyuwun doanya Pak Kiai Turmudi, Pak Kiai Akib. Ini subhanallah ini. Jadi mohon doanya, saya kayaknya perlu banyak belajar dari jenengan, dari panjenengan semuanya, bagaimana caranya menyemangati santri dimanapun berada, yang karena ini di pesantren PPMNU itu ya masih banyak juga yang di rumah. Kendalanya di rumah itu kadang nggak ada sinyalnya, jadi harus pakai rekaman begini. Tapi tetap mohon doanya Pak Kiai Age, Pak Kiai Turmudi yang ikut hadir itu santri yang dari santri sekian banyak yang ikut langsung, ada berapa ini? Nggak tahu. Ada Mbak Lika. Mohon doanya semoga santri-santri di PPMNU Unusia menjadi santri-santri yang soleh solehah, menjadi santri yang betul-betul diharapkan oleh PBNU ke depan, dan juga santri-santri yang diharapkan oleh para umat selanjutnya, dan bisa bermanfaat, karena ini banyak yang dari perbatasan, ada yang dari Irian, dari Aceh, Kalimantan. Nah, kalau yang di Bogor ini sudah ada Pak Kiai Turmudi, ini di Jawa ada Pak Kiai Akib. Terima kasih matur suwun. Kita tutup di pengajian ini dengan bacaan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.